Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung untuk kita semua, Sobat Adiswara Nusantara. Jadi hari ini hari kedua kita untuk sharing session atau pendalaman tentang wawasan kebangsaan. Jadi sebelum kita mulai, kita pengen nyapa-nyapa dulu nih. Sobat Adiswara semua Nusantara nih, yang join baru 20-an ya, mungkin yang lainnya masih muncul. Mungkin saya mau say hello dulu nih untuk Angga. Mana Angga dari Papua? Angga mana suaranya Angga? Angga hadir? Ya Coach, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Angga? Sehat Coach. Coach sendiri gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemudian ada siapa lagi nih, kita say hello. Lili di Lombok Timur, gimana Lili? Sehat? Iya Coach, sehat. Alhamdulillah. Kemudian ini ada abang saya nih, Mas Edi. Mas Edi di Mataram. Ketua Yuk Ngaji Lombok nih juga hadir. Mas Edi gimana? Mas Edi sehat? Mas Edi? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Masalah ini kebetulan banget Mas. Aku kurang sekali di TKW ini. Setiap tryout down semua nih. Kalau TKW itu nggak ada sesinya Mas, adanya TWK Mas sama TKP ya. Oh, TWK maksudnya TWK. Alhamdulillah iya Mas. Jadi selamat bergabung nih. Nanti kita akan maksudnya coba sharing-sharing. Kemudian ada siapa lagi nih? Kita coba say hello dengan Mas Hendra Hasan. Kalau Mas Hendra Hasan dari mana Mas Hendra? Ya, Assalamualaikum. Salam. Saya di Makassar, Pak. Makassar, Mas. Kota Makassar atau di kabupatennya? Kotanya. Kota Makassar. Saya kalau ke Makassar itu Mas, saya paling senang itu makan ini. Coto Makassar. Konro bakar iya. Karebosi. Oh iya, konro bakar. Satu lagi suka makan tuh di Coto Irian, di Jalan Irian. Wah, itu luar biasa. Terus sore-sorenya nongkrong di Losari sambil makan pisang epek. Woi, mantap. Mantap ya. Oke, selamat bergabung Mas Hendra. Siap Coach. Dan Mbak Nur Hayati MPD. Sehat Mbak Nur Hayati? Wah, Mbak Nur Hayati kayaknya masih tidur ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita hari kedua untuk pendalaman sesi TWK. Mungkin saya akan mencoba sharing dengan teman-teman semua, membantu teman-teman semua dengan niat kita bismillah untuk teman-teman semua lolos CPNS tahun 2020. Amin. Yang tadi itu kita sudah seharian, saya sudah lepas soal, ada 30 soal yang teman-teman ada semua kerjakan di rumah. Mudah-mudahan soal-soal itu bisa kita bedah satu-satu di hari ini ya. Oke, saya juga terima kasih untuk DJ kita, Mas Didit, host kita. Semoga Mas Didit sehat selalu ya, Mas Didit. Oke, boleh Mas Didit kita masuk ke paparan kita ya, sebelum kita mulai bedah soal. Oke, ini ya untuk hari ini ya. Jadi sebelum nanti kita akan bedah soal yang tadi, mungkin kita akan, saya pengen review dulu nih untuk persiapan teman-teman juga biar teman-teman nggak lupa dan tetap fokus ya. Oke, next Mas Didit, next slide. Ini sesi perkenalan kemarin mungkin sudah kita ini ya. Next Mas. Nah ini saya ingin ingatkan kembali ya untuk soal-soal nanti yang teman-teman akan kerjakan itu nanti ada 3 jenis soal sebenarnya TWK itu. Ada yang soalnya itu hanya 20 detik teman-teman sudah bisa kerjakan. Contohnya soal-soal seperti tanggal Sumpah Pemuda misalnya 28 Oktober itu mungkin kurang dari 20 detik teman-teman sudah bisa kerjakan. Tapi ada juga soal-soal yang bobotnya itu sampai 1 menit. Seperti soal-soal amalan Pancasila ataupun patriotisme, nasionalisme itu bisa memakan waktu 1 menit. Dan ada juga soal-soal yang membutuhkan waktu mungkin lebih dari 1 menit. Ya. Itu soal-soal seperti yang membutuhkan waktu lebih dari 1 menit itu bisa jadi karena pilihannya itu panjang banget atau pilihannya itu mirip-mirip. Nah itu soal-soal seperti itu sebaiknya teman-teman skip dulu untuk kerjakan nanti.
biar teman-teman bisa lebih mudah mengerjakan, teman-teman bisa lebih cepat mengerjakan soal yang mudah. Jadi ada beberapa tipe-tipe pejuang CPNS itu, ada yang banyak itu lebih senang atau lebih mudah mengerjakan TKP dulu. Ini juga bisa jadi teman-teman alternatif untuk mengerjakan TKP terlebih dahulu. Termasuk saya, ketika mengerjakan soal-soal itu mungkin mengerjakan yang mudah terlebih dahulu itu seperti TWK dan TKP yang menurut saya mudah. Tapi mungkin ada sobat adik suara yang TIU-nya itu lebih jago dan dia merasa TIU itu lebih mudah. Itu silakan. Jadi jangan punya pakem harus TKP dulu karena banyak yang lulus TKP dulu, enggak juga. Ada juga yang teman-teman yang TIU-nya dia memang pandai ya, memang dia mungkin menguasai itu. Dia TIU duluan, kemudian TWK atau TKP. Pada intinya adalah mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Ingat ya, yang mudah terlebih dahulu. Jangan pernah terpaku ya, karena banyak kesalahan kita itu terlalu mengerjakan soal-soal yang kita pengen langsung selesai, tapi sebenarnya manajemen waktunya itu nanti akan kacau. Jadi kalau boleh saya sarankan, berdasarkan FR teman-teman yang lulus, sobat adik suara yang lulus kemarin, ada beberapa teman-teman yang peringkat 1 ya, ada Mbak Ulia, kemudian Mbak Anis, kemudian ada Mbak Afifah juga nilainya bagus-bagus banget. Itu mereka tuh mengerjakan soal, mereka manajemen waktunya itu dibuat per 25 menit. Jadi TKP 25 menit, langsung digeser. Selesai atau tidak selesai TKP itu 25 menit itu dia langsung geser ke TWK. TWK 25 menit, selesai dan tidak selesai dia geser ke TIU. Nah, selesai 75 menit ini, baru sisanya itu dia kembali lagi untuk mengerjakan yang susah-susah tadi, yang ditinggal tadi. Nah, ini tips seperti ini bisa teman-teman coba di rumah mulai dari besok ya, atau malam ini silakan. Waktu yang tepat belajar seperti apa, mungkin habis sholat subuh bisa. Coba mulai latihan soal dengan manajemen waktu seperti tadi. Jadi misalnya soal-soal ada punya buku latihan atau tryout ya, itu coba mulai dikerjakan dengan menggunakan stopwatch atau waktu ya. Jadi jangan hanya mengerjakan soal tapi tanpa mengetes sejauh mana kemampuan manajemen waktu teman-teman sendiri. Oke, saya lanjut. Mas Didit. Nah, ini kisi-kisi resmi Permenpan RI ya. Jadi kisi-kisi resminya ini nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Jadi ada nasionalisme itu terkait dengan cita-cita dan tujuan dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, dari nasionalisme ini nanti muncul itu yang namanya patriotisme ya. Dan muncul lagi cinta tanah air ya. Itu sebenarnya tujuannya untuk identitas nasional. Kalau kita tuh bangga sama Indonesia, kita cinta sama Indonesia, cinta tanah air ya, kita bangga, kita menghormati Indonesia. Nah, kemudian ada yang sesi kedua kisi-kisi kedua itu tentang integritas. Nah, ini nanti yang paling penting banget itu integritas ini jadi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi tadi untuk mencapai tujuan nasional. Nah, perbedaan integritas ini dengan TKP itu sebenarnya lebih kepada kalau TWK itu mungkin sebagai pejabat publiknya, kalau TKP lebih kepada pelayanan publiknya. Jadi jangan sampai teman-teman menggunakan kacamata TKP dalam mengerjakan TWK ya. Jadi pun mengerjakan TKP jangan menggunakan kacamata TWK. Nah, jadi harus tepat menggunakan kacamatanya. Dan yang ketiga itu kisi-kisinya ada tentang bela negara. Bela negara ini adalah peran aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Jadi bela negara ini konsepnya sebenarnya konsep militer ya, dari wajib militer, namun dikekiniankan itu adalah konsep untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dalam rangka kemerdekaan. Jadi anak sekolah itu dia belajar itu juga adalah bela negara. Kemudian ada perawat yang profesional dalam menjalankan tugas sebagai nakes, itu juga bela negara. Dan banyak sekali atlet dan itu tetap bela negara. Nanti irisannya itu seperti yang kita belajar kemarin. Kemudian ada pilar negara ini yang paling banyak mungkin akan keluar nanti. Jadi ada UUD 45 ya. Kemudian ada NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pengamalan Pancasila. Dan terakhir ada bahasa Indonesia. Jadi mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nanti mungkin ada kalimat efektif, ada majas, kemudian ada tanda baca, kemudian ada pokok, ya. Itu mungkin tidak terlalu susah. Yang penting teman-teman dalam mengerjakan TWK itu tetap menggunakan langkah-langkah yang sudah kita berikan. Dan lanjut,
Next, Mas Didit. Nah, untuk hari ini saya pengen kita fokus ke pengamalan Pancasila sebenarnya. Kenapa kita fokus ke pengamalan Pancasila? Karena kita hanya 2 pertemuan. Saya yakin kalau untuk UUD 45 teman-teman sudah bisa punya resume sendiri, teman-teman bisa latih. Tapi mungkin yang banyak request itu, banyak diskusi itu selain kemarin sesi membedakan patriotisme, nasionalisme, dan bela negara. Nah, hari ini saya pengen kita fokus ke tips dan trik menghafal pengamalan Pancasila. Jadi teman-teman yang sudah punya akun nanti tinggal dibuka di akunnya masing-masing, masuk ke subscription aktif, ada di sana materi tentang tips dan trik menghafal pengamalan Pancasila. Ada juga di subscription aktif. Nah, jadi jangan sampai teman-teman belajarnya juga salah ya dulu. Saya sempat salah juga. Jadi sebelumnya itu ada TAP MPR, itu cuma 36 butir aja. Nah sekarang ini ini tahunnya salah ya, maksudnya TAP MPR nomor 1 tahun 2003. Tapi ini karena Mas Didit dari masa depan datangnya, jadi TAP MPR-nya udah duluan. Ini maksudnya tahun 2003. Jadi itu ada 45 butir. Yang sebelumnya itu 36 butir dan isinya juga berbeda. Kemudian tahun 2003 tuh kita pakai yang 45 butir. Oke, kita next. Next, Mas Didit. Nah, ini ada sila pertama ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu mungkin kalau sila pertama mungkin nggak akan terlalu sulit membedakannya ya. Nggak akan terlalu sulit membedakannya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Di next Mas Didit ada trans ini. Nah, ini saya akan buatkan rincian untuk teman-teman lebih mudah menghafal sebenarnya. Jadi poin pertama tentang Indonesia percaya dan takwa itu intinya tuh sebenarnya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Itu pun yang kedua juga sama juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi butir pertama ini relatif tidak begitu sulit ya. Dia hanya intinya itu kepada kebebasan memeluk agama ya, kerukunan beragama, kebebasan beribadah, sampai tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain ya. Jadi ada soal-soal yang terkait dengan kita coba latihan soalnya. Coba next Mas Didit, satu latihan soal lain. Next. Nah ini saya mau bikin contoh soal misalnya. Jadi nanti teman-teman silakan ketik di kolom chat ya. Cara dalam menyampaikan cerita yang salah namun. Waduh siapa tuh? Oke, saya coba silakan teman-teman kerjakan soal ini. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, silakan ketik di kolom chatting. Apa jawabannya? A. Oke, A. Ada lagi? Oke. Jadi semuanya benar ya, semuanya jawabannya A. Nah, saya pengen Mbak Cahyani Intan Pratiwi berkenan membacakan soalnya untuk kita. Silakan Mbak Cahyani Intan Pratiwi di Mataram. Meme menjadi acara alternate netizen dalam menyampaikan kritik di zaman sosial media seperti era sekarang. Namun tidak jarang para pembuat meme sengaja mengunggah meme yang mendeskripsikan agama atau kepercayaan tertentu. Tindakan sengaja para pembuat meme di atas bertentangan dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila dengan lambang A bintang, ketuhanan. A bintang ya. Kok bukan jawabannya rantai baja Mbak Cahyani? Coba jelasin kenapa jawab bintang. Karena di situ ada mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Oke. Jadi kata kuncinya itu mendiskriminasikan agama atau kepercayaan tertentu.
gitu ya. Nah, kalau soalnya itu kita rubah nih, membuat meme itu mendiskriminasikan suku, budaya, agama, ras, kulit, dan rambut atau jenis rambut tertentu, itu nanti maksudnya ke pengamalan sila ke-6. Silakan di kolom chat. Sila 3, sila 2, sila berapa? Sila 3, sila 2, rantai baja. Ayo. Ana sila 3. Putu Wulandari sila 2. Galuh sila 2. Ayo yang lainnya, ada sila ketiga, ada sila kedua nih. Nah, rantai baja Bu. Kok ada yang A nih Nur Hayati. Mbak Nur Hayati ini gak konsen kayaknya. Jawabnya malah A. Ayo, mana yang lain lagi? Rantai baja, oke. Oke. Nah, oke. Oke, Coach izin ulang soalnya. Ini soalnya lagi diputar nih. Oh, diputar, sorry. Tadi gini Novia, saya bilang kalau soalnya itu diganti bukan mendiskriminasikan agama atau kepercayaan tertentu, tapi diganti mendiskriminasikan suku, budaya, warna kulit, ras tertentu. Nah, nanti tindakan itu bertentangan dengan pengamalan sila keberapa? Silakan. Oke. Oh, langsung Novia jawab sila kedua. Yang jawab sila kedua, Novia. Kenapa jawab sila kedua? Silakan. Soalnya tadi bilangnya mendiskriminasikan suku itu bertentangan sama sila kedua karena membeda-bedakan derajat suku dan tidak memanusiakan manusia. Nah, tadi kan banyak yang jawab sila ketiga nih. Kenapa bukan sila ketiga, Novia? Coba bantu jelasin. Kalau menurut saya sila ketiga ini jatuhnya ke persatuan, sedangkan kalau untuk mendiskriminasi itu bukan untuk perpecahan Indonesia, tapi dia tidak memanusiakan antar manusia gitu. Tapi kan kalau sila ketiga kan bertentangan juga. Dia memecah belah persatuan itu gimana tuh? Ayo. Ya, jadi oke Mas Edi, terima kasih jawabannya sila ketiga kayaknya. Nah, jadi gini sebenarnya. Jadi betul memang ada sila pengamalan sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 ya. Itu yang memang dia irisannya mirip-mirip banget. Nah, untuk itu kita butuhkan yang tadi itu. Teman-teman harus membaca dan memahami. Kemudian kalau bisa yang tadi kata-kata kunci kayak tadi itu dihafalin. Nah, jadi kenapa jawabannya sila kedua bukan sila ketiga? Jawabannya sederhana. Karena sila kedua itu memang mencantumkan hal tersebut. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di sila kenapa sampai dia bisa bunyi sila kedua ya. Nah, ini karena gini nih. Karena di sila kedua itu memang dia mencantumkan ya ini. Nah, memang mencantumkan suku, budaya, agama tadi ya. Malah agama juga ada di sini. Nah, jadi perbedaan sila kedua sama sila pertama itu, kalau sila pertama itu hanya tentang agama saja pure, tapi sila kedua itu kalau sudah masuk suku, agama, budaya, keturunan, warna kulit, mungkin ras, itu sudah lebih ke sila kedua ya. Jadi jawabannya karena memang di butir-butirnya itu menyatakan demikian. Jadi patokan kita yang pertama itu harus butir-butir dulu ya. Jangan kayak yang lain. Kalau di butir-butirnya nggak ada, baru kita bisa tarik kesimpulan secara umum. Jadi yang pertama itu harus butir-butirnya dulu. Oke, kita lanjut Mas Didit ke paparan tadi, boleh? Ini Mas Edi kayaknya sila ketiga itu mengundang rusaknya persatuan. Iya betul Mas Edi. Jadi memang logika berpikirnya kita memang seperti di sana, tapi ketika ada dibunyikan di sila kedua, kita harus memakai sila kedua. Jadi karena tadi saya bilang mendeskripsikan suku, budaya, agama, dia lebih cocoknya itu ke sila kedua karena memang dia membunyikannya seperti itu. Jadi kalau bisa sila harus kita coba lakukan. Ya. Oke, lanjut Mas Didit. Next Mas Didit. Nah ini, jadi jawabannya itu pada sila kedua ya. Kenapa? Ada kata kuncinya tuh di atas tuh.
sorry, ini yang masih tadi ya, yang agama ya. Jadi dia yang pertama ketika kita menjawab soal-soal Pancasila itu adalah yang pertama kita cari dulu kata kuncinya apa. Kita cari dulu kata kuncinya apa. Jadi kata kuncinya di sini tuh dia menghina agama, ya. Dan tadi kan kita sudah melihat tuh di sila pertama tuh isinya agama, kepercayaan, kemudian melaksanakan ibadah, dan beragama ya. Terus kita ada mem sensitif. Nah, ini bertentangan dengan butir sila pertama. Nah, karena menyatakan kita harus menghormati ya, karena dia udah bikin mem terus menghina agama, dia nggak menghormati tuh perbedaan kepercayaan itu. Dia juga apa, membuat kerukunan umat beragama itu jadi apa, goyah. Oke, itu untuk sila pertama. Oke, lanjut Mas Didit. Nah, ini untuk sila kedua nih. Oke, next Mas Didit. Nah, kita sudah coba buatkan apa ya, semacam biar gampang hafalnya gitu ya. Bang teman-teman membaca apa, menghafal yang 1 sampai 10 ini. Nah, teman-teman mending di rumah coba dibuatkan seperti ini yang warna biru. Jadi, biar lebih gampang teman-teman ketika mengingat, oh, ini soalnya tentang tenggang rasa nih. Oh, ternyata ini sila kedua. Karena memang di poin keempat sila kedua itu dia bilang menyatakan nih, menggambarkan sikap saling tenggang rasa dan tepa seliro. Nah, oh ternyata tenggang rasa tuh di sila kedua. Sama kayak tadi Mas Idi tadi bilang, kenapa nggak sila ketiga? Kan sila ketiga tuh ini persatuan. Ya memang betul Mas, tapi masalahnya sila kedua menyatakan demikian. Jadi misalnya ada soal nih, Mas Edi dan teman-teman apa berantem misalnya, berantem dan segala macam. Nah, terus dikarenakan ketersinggungan atau dikarenakan ketersinggungan karena secara tidak sengaja apa bercanda namun berlebihan gitu misalnya. Nah, ini apa bertentangan dengan sila keberapa? Ini sila ketiga nih Mas, karena dia nggak dia tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan. Ya benar juga, tapi ada yang lebih benar. Sila kedua, dia bertentangan dengan tidak mengembangkan sikap tenggang rasa dan mencintai sesama. Jadi poinnya kalau sila kedua itu lebih banyak terkait dengan kita sebagai manusia itu mempresentasikan bangsa Indonesia ya. Jadi lebih banyak kita mempresentasikan hal-hal baik kepada sekeliling kita. Jadi menghargai harkat martabat, menghargai persamaan derajat. Nanti HAM itu bisa masuknya di sila kedua. HAM itu bisa masuknya di sila kedua. Terus kemudian ada juga apa yang terkait dengan membantu orang lain ya. Nah, nanti sila kedua dan sila kelima tuh beda aja, tipis juga tuh. Kalau sila kedua itu kegiatan untuk apa, kegiatan membantu orang tapi dalam konteks kemanusiaan. Nah, kalau sila kelima itu nanti konteks membantu orang lain agar berdiri sendiri. Nah, itu juga teman-teman harus membedakan. Kemudian di sila kedua juga yang apa sedikit teman-teman harus atensi itu di butir ke-9 dan butir ke-10. Di mana butir ke-9 itu menyatakan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia, dan terakhir bangsa Indonesia mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan nanti ketika misalnya keluar soal nih, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian misalnya di PBB misalnya di daerah lain gitu. Nah, itu masuk pengambilan sila keberapa? Bisa masuk ke sila kedua. Kenapa? Karena di sini ada butir yang menyatakan bangsa Indonesia itu harus hormat dan menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kurang lebih kira-kira seperti ini. Ada butir ke-9 dan butir ke-10 ini harus teman-teman waspadai. Harus waspadai karena ini akan sulit nanti ketika misalnya soal-soal yang berkaitan dengan negara-negara atau hubungan Indonesia dengan negara lain. Nah, untuk menghafal banyak ini, nah teman-teman bisa cukup saya bikin singkatan nih. Harta sama cinta terasa sementara dan manusia bela. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Wow. Suaranya hilang, Coach.
Coachnya yang hilang. Mbak Des. Wah, ini masih lanjut apa gimana? Coach, jangan tinggalkan kami. Mbak Desi. Kehabisan kuota. Tes, Mas Didit. Oke. Ya Allah, akhirnya muncul coach. Alhamdulillah. Sorry ya, tadi jadi bukan kehabisan kuota ya teman-teman. Jadi ini saya wifi-nya yang lagi bermasalah. Terus jadinya sekarang saya pakai kuota HP jadinya. Jadi tadi itu tiba-tiba wifi-nya mati ya. Terus udah nyala lagi wifi-nya tuh kan nggak mau connect. Jadi saya pakai kuota HP nih. Sorry teman-teman semuanya. Waduh, mohon maaf. Masih standby kan? Alhamdulillah ya. Nggak apa-apa. Asik-asik Mohon aja. maaf, mohon maaf. Jadi tadi kita sampai di tadi sampai di sila kedua ya. Ya. Oke, kita lanjut di sila kedua. Nah, jadi perbedaan sila pertama dan sila kedua ini teman-teman sudah mulai coba paham ya. Jadi kalau sila pertama dan sila kedua bedanya itu kalau di sila pertama itu lebih kepada agama, tapi kalau sudah masuk ke sila kedua itu sudah ada unsur budaya, kemudian unsur suku, ada unsur kepercayaan, jenis kelamin, sampai warna kulit. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang tidak menyinggung tentang suku, kepercayaan, dan lain-lain, itu pasti sila pertama. Karena hanya agama doang. Tapi kalau sudah ada selain ditambah lagi embel-embelnya, itu lagi ke sila kedua. Terus sila kedua ini lebih berbicara banyak tentang kemanusiaan. Misalnya Indonesia memberikan bantuan kepada bantuan beras, misalnya kepada salah satu negara untuk mengatasi kelaparan. Kemudian ada Mbak Nur Hayati menjadi volunteer ya di salah satu kegiatan kemanusiaan ini larinya ke sila. Ya,
Untuk sila kedua ada pertanyaan, silakan raise hand. Sila pertama dan sila kedua. Belum lanjut ke sila ketiga dan sila 45. Silakan. Clear ya? Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chatting bisa, raise hand juga bisa. Coach, kalau silakan. orang demo-demo itu termasuk. Bentar. Ini siapa namanya, di mana gitu ya? Dian, Coach. Oh, Mbak Dian. Gimana Mbak Dian? Kalau orang demo itu termasuk sila kedua ya? Yang penjarahan-penjarahan. Kalau orang demo tergantung soalnya juga, Mbak. Jadi kita nggak bisa patokannya ke kata kerja saja gitu. Jadi misalnya gini, Mbak Dian demo terus merusak fasilitas umum ya, itu bisa jadi. Terus nanti dia tanya tuh pertanyaannya, tindakan tersebut merupakan bertentangan dengan sila keberapa? Jadi sila keberapa yang tindakan semena-mena? Sila kedua ya? Sila kedua. Merusak tempat umum kayak penjarahan kan merusak itu fasilitasnya. Iya, itu kan perbuatan tidak semena-mena kan. Jadi dia bisa masuknya itu ke sila ketiga. Sila ketiga. Tidak semena-mena kan sila ketiga. Oh gitu ya, Coach. Nah, jadi tergantung soalnya. Jadi misalnya dia kalau tidak semena-mena tuh sila kedua. Jadi kalau misalnya soalnya itu tentang dia merusak umum, itu kan perbuatan tidak semena-mena kan. Nah, itu sila kedua. Tapi misalnya soalnya itu dia sudah berubah nih, misalnya dia melakukan perusahaan umum, terus dia demo karena alasan misalnya dia demo karena misalnya dia tidak setuju dengan hasil keputusan rapat misalnya. Nah, itu sudah sila keempat nih, karena dia tidak menghormati hasil rapat. Ya, Mbak Dian ya. Jadi harus tergantung soalnya dulu. Jadi nggak bisa kita menjudge suatu kejadian tuh langsung dia sila. Kalau demo pasti sila kedua, nggak bisa kayak gitu. Harus tergantung soalnya apa dia minta. Harus utuh dulu soalnya. Nanti kita akan latihan. Oke, Coach. Misalnya kita coba jeda dulu kali ya, kita ke sila ketiga sekarang ya. Nanti setelah ini kita akan latihan soal. Oke, sila ketiga Mas Didit, silakan. Lanjut lagi. Ini sila ketiga ya, lanjut Mas, sila ketiga. Nah, di sila ketiga ini mungkin nanti untuk kayak gini mungkin teman-teman nanti saya akan share aja bahannya ya, nanti di rumah ya. Jadi sila ketiga itu akan lebih banyak membahas tentang persatuan. Terus ketika ada soal-soal yang kayak rela berkorban, patriotisme itu pasti larinya sila ketiga. Nasionalisme itu pasti sila ketiga. Kenapa? Karena dia sudah dibuktikan menyatakan demikian ya. Jadi ada nasionalisme banget lah ya. Sila 1 sampai sila ketiga itu semua terkait nasionalisme, patriotisme, bela negara, itu sudah pasti sila ketiga. Ya, jadi ketika ada soal-soal terkait bela negara, nasionalisme, patriotisme, itu pengembangan sila keberapa tuh? Jadi patriotisme dia udah sila ketiga dah. Ya, clear. Lanjut mesti di sila keempat. Ya, kita banyak latihan aja nanti sama diskusi. Nah, ini sila keempat nih. Jadi sila keempat itu banyak terkait dengan musyawarah. Nah, yang patut diwaspadai itu hanya di poin ke-10, di mana di sini dia menyatakan menghormati atau memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melakukan musyawarah. Pemilu itu larinya ke sini, pemilu itu nanti larinya ke sila keempat. Oke, lanjut Mas Didit, sila kelima. Yang patut diwaspadai aja nih. Nah, jadi sila kelima nih yang membedakan sila kelima sama sila kedua itu nanti di sini nih. Di poin kelima ya, suka memberi pertolongan kepada orang agar dapat berdiri sendiri. Nah, jadi di sini ada kata agar dapat berdiri sendiri. Nah, kalau di sila kedua tadi, dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang sifatnya juga pasti pertolongan juga. Gitu. Jadi bisa membedakan ya, kalau yang sila kedua itu hanya memberikan pertolongan dan kemanusiaan. Ya, kalau sila kelima itu dia ada tuh di embel-embelnya tuh, memberi pertolongan agar dapat berdiri sendiri. Sebagai contoh nih, Mbak Pratiwi Azhar ini dia mendirikan sebuah sekolah di anak dalam misalnya, agar tujuannya mereka bisa membaca. Gitu. Nah, tindakan Mbak Iwi ini termasuk nanti sila keberapa? Sila kedua apa sila kelima? Yang bilang sila kedua dan sila kelima silakan di chatting ya. Mana yang sila kedua, mana yang sila kelima, silakan. Coach, minta tolong ulang pertanyaannya. Oh iya, saya ulang ya. Mbak Pratiwi Azhar
mendirikan sebuah sekolah di pedalaman suku anak dalam dengan tujuan agar mereka dapat membaca dan menulis. Tindakan Mbak Pratiwi ini sila kelima atau sila kedua? Sila kedua atau sila kelima? Sila kelima. Sila kedua Mbak Nur Hayati. Oke. Nah, oke. Cukup ya. Jadi perbedaannya sudah benar. Mbak Nur Hayati. Bu Hajah, silakan. Kenapa menjawab sila kedua, Bu Hajah? Ayo Bu Hajah. Kenapa menjawab sila kedua, Bu Hajah? Silakan. Ya kan. Mbak, kenapa jawab sila kedua? Kalau mendirikan sekolah itu kan Kenapa? Halo? Kan sekolah putus. Modal untuk berdiri sendiri. Jadi saya memilih sila kedua karena itu bersifat kemanusiaan sosial. Ya, oke. Terima kasih jawabannya. Benar banget kata Mbak Nur Hayati. Jadi memang perbedaannya tuh tipis ya. Tapi di sini tadi kan saya bilang tuh agar dapat membaca. Jadi Iwi ini membuat sekolah di anak dalam dengan tujuan mereka bisa membaca. Nah, apakah tindakan Mbak Iwi ini tindakan kemanusiaan? Betul, tindakan kemanusiaan. Sila kedua banget nih. Tapi di pertanyaan tadi saya sampaikan itu ada embel-embelnya. Agar mereka bisa membaca dan anak dalam itu bisa membaca. Berarti kan lebih kepada sila kelima sebenarnya, Mbak. Karena dia memberikan pertolongan, kan, membuat sekolahnya memberi pertolongan nih, agar dapat membaca. Artinya agar dapat berdiri sendiri mereka ini. Jadi lebih pada sila kelima. Begitu Mbak Nur Hayati. Kira-kira dapat diterima nih Mbak Nur Hayati sendiri sila kedua soalnya. Bisa Mbak Nur Hayati? Halo. Mbak Nur Hayati? Oke, saya anggap Mbak Nur Hayati oke lah ya, dia terima Oke. mayoritas. Oke. Oke, sekarang saya akan coba, kan sudah 5 sila ya, 5 sila. Kita akan coba latihan. Mas Didit, silakan dikembalikan lagi ke PowerPoint ini. Jadi di sini ada pertanyaan lagi di kolom chatting. Berarti memberikan sedekah itu termasuk sila kedua? Iya, karena ini hanya kegiatan kemanusiaan saja. Tapi kalau soalnya itu nanti memberikan bantuan agar bisa, misalnya nih soalnya ya Mbak Ibu Tulandari, dia nanya nih, berarti memberikan sedekah itu termasuk sila kedua, Coach? Iya betul, memberikan sedekah itu sila kedua. Karena sifatnya sedekah ya. Sedekah ini kan kita memberi ya, tanpa ada embel-embel apa nih. Tapi kalau misalnya soalnya nih, Mbak Putu ini memberikan bantuan berupa modal usaha agar UMKM itu bisa bertahan di masa pandemi, yaitu termasuknya sila kelima. Karena memberikan bantuan, poin 5 ya, memberikan pertolongan agar dapat berdiri sendiri. Itu yang membedakan sila kedua sama sila kelima. Oke, kita lanjut ke next slide, Mas Didit. Nah, kita latihan soal nih. Siap-siap tangannya ya. Siap-siap tangannya di keyboard masing-masing. Saya minta Mbak Nur Hayati baca soalnya dong. Nur Hayati boleh bantu baca soalnya? Belum muncul di layar saya. Gak muncul di layarnya? Oke deh, kalau gitu. Angga aja deh, Angga. Iya, Angga tolong baca soalnya. Ini belum dibaca soalnya udah jawab nih. Nah, silakan Angga, baca soalnya. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan pengalaman Pancasila, khususnya sila berapa, Angga? Tahu, Coach. Nah, ayo kita jawab dulu. Gunakan langkah-langkah yang kemarin kita sampaikan. Yang pertama itu dieliminasi jawabannya. Yang nggak mungkin itu sila keberapa, Angga? Yang nggak mungkin. Yang nggak mungkin sila ke-4 sama 5 kah? Yang nggak mungkin sila ke-4 sama sila ke-5. Terus sila pertama mungkin tidak? Sila pertama mungkin juga. Tidak mungkin ya. Berarti antara sila kedua atau sila ketiga ya? Iya, Coach. Oke, antara sila kedua dan sila ketiga itu kamu pilih yang mana? Silakan baca soalnya lagi. Pilih. Ayo. Mana yang lain nih? Kedua. Sila kedua. Ayo yang lainnya mana nih? Yang lainnya belum berani jawab ya.
Dewi sila kedua, Mbak Cahyani sila ketiga, Angga sudah sila kedua ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah, silakan Mas Didit keluarkan jinnya. Nah, jadi jawabannya itu sila ketiga, khususnya di poin kelima ya. Bunyinya sama lagi. Memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini bunyi butirnya demikian. Nah, ini kalau kayak Mbak Dewi, kemudian apa lagi? Oh, baru Mbak Dewi aja ya. Sila kedua. Oh, Angga ya. Ada Mbak Dian juga, Mbak Ute, Mbak Iwi. Ah, ini berarti nggak pernah baca butir-butirnya. Khususnya butir sila ketiga. Ya. Jadi sila ketiga itu menyatakan di butir kelima itu bunyinya seperti ini. Oke, ada yang protes, ada yang komplain. Ini bunyi butirnya kayak gini, bukan saya ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, Mas Didit. Siapkan jari kalian ya. Oke, saya minta oh ya, reporter CNN kita Mbak Dian. Silakan Mbak Dian dibaca. Yang mana, Coach? Yang soal ini di layar. Oh iya. Alfa adalah seorang siswi di sebuah sekolah menengah. Pada pembelajaran daring saat ini, Alfa memiliki kebiasaan buruk yaitu sering mematikan tampilan kamera video di laptopnya, bahkan hanya join kemudian bermain smartphone, sehingga sering tidak memperhatikan gurunya mengajar. Perilaku Alfa bertentangan dengan pengalaman Pancasila Sila keberapa? Ayo, silakan langsung ketik di kolom chatting ya. Sila keberapa, ayo. menengah. Kalian sendiri sila keberapa? Silakan. Sila keberapa? Bentar Ayo. dulu, Coach. Ayo. Kedua ya? Kedua, Coach ya? Belajar sila kelima ya? Ayo Mbak Dian, mana yang benar? Orang di sekolah menengah pembelajaran daring saat Alfa kebiasaan sering mematikan tampilan video. Pelan-pelan. Kedua kayaknya, Coach. Kata kuncinya apa kata kuncinya? Oh iya, bentar. Pelan-pelan. Jangan ingat ketika membaca soal-soal pengamalan itu, jangan melihat dari kejadiannya, tapi keseluruhannya nih. Alfa itu dia seorang siswa. Terus dia lagi diberikan sebuah kewajiban untuk belajar, ya, pembelajaran daring ya. Tapi Alfa ini punya kebiasaan buruk nih. Dia mematikan kamera videonya kayak kalian ini. Nah, kalian banyak nih mematikan kameranya. Terus dia pada main HP. Ya. Jadi kalau ada yang main HP nih, ya, ini sama nih. Nah, perilaku Mbak Puji, Mbak Dian yang mematikan itu terus main HP itu bertentangan dengan sila keberapa? Silakan. Ayo. Berapa ya? Sila kelima ya? Sila kedua ya, Coach? Ini ada Ute bilang tindakan semena-mena nggak sih? Dia semena-mena juga sih, cuman kan nggak ada yang korban, kan? Ayo sila keberapa? Kita lihat ada lagi nggak yang jawab nih? Baru sedikit yang jawab nih, mana jawabannya Mas Didi? Kalau kelima, Coach, gimana? Sila kelima? Oke. Kita lihat jawabannya yang benar apa. Silakan Mas Didi keluarin jinnya. Tara, jadi jawabannya itu sila kelima. Jadi dia bertentangan dengan antara hak dan kewajiban. Ya. Jadi si Alfa ini dia sudah diberikan kewajiban ya, sudah diberikan haknya ya untuk sekolah gitu ya. Tapi dia nggak menjalankan kewajibannya untuk mengikuti pembelajaran secara daring, ini malah dia asik main HP. Jadi lebih kepada sila kelima. Kalau tadi ada yang menjawab sila kedua, perbuatan semena-mena, bisa jadi kalau soalnya itu kita tambahkan. Misalnya nih, Alfa bla bla bla, kemudian gurunya itu tersinggung karena perlakuan Alfa yang tidak menghargai dan itu bisa jadi berbeda lagi silanya. Jadi ingat ya teman-teman, ketika mengerjakan soal-soal itu jangan based on kejadian. Ini masih banyak yang kejebak nih. Kayak tadi demo pasti sila kedua ya, nggak juga, tergantung soalnya apa. Nah kayak tadi nih, sekarang soal tadi kan Alfa lagi dikasih kewajiban belajar. Terus dia malah asik main HP, berarti dia tidak menjaga keseimbangan terhadap ya. Mbak Nur Hayati masih salah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Siap-siap semuanya. Oke, ini saya minta Mbak Dian lagi baca lagi, silakan. Oke.
Menghilangkan politik dinasti merupakan contoh perilaku dengan sesuai nilai Pancasila, khususnya sila ke-3. 4, Ibu tuh. Bagian sila ketiga, Salsabila 4. Mana Mas Edi nih? Mas Edi malah nggak pernah jawab nih. Pak Puji mana nggak jawab juga Mbak Puji. Ayo, yang lainnya. Martini, Mbak Dewi, Pak Hendra mana? Mbak Mira. Ayo, sila keempat, sila keempat. Sila keempat. Sila keempat. Sila keempat. Lagi mikir Mbak Puji. Jangan mikir Mbak. Ayo pelan-pelan jawab tapi. Oke, Mbak Dian tadi apa jawabannya Mbak Dian jadinya? Sila keberapa Mbak Dian? 3. Sila ketiga. Oke, tahan ya. Tahan jawabannya. Oke. Ya Mas Hendra, sila keempat butir ke-7 nggak ya? Ya nggak tahu, kita lihat nanti jinnya keluar apa. Ayo yang lainnya. Pak Puji masih mikir ya. Ayo yang lainnya. Jangan. Sudah ada belum? Sila ketiga deh. Oh, sila ketiga deh. Enak ya kalau jawab gitu sila ketiga deh. Jadi langsung dapat 3 poin gitu kayak TKP gitu enak ya. Tapi TWK ini masalahnya salah jawab. Poin masalahnya ya. Oke, kita lihat jawaban yang benar ya. Kalau sudah ya, silakan Mas Didit keluarin jinnya. Oh, salah. Jadi jawabannya itu sila keempat ya. Jadi dia bertentangan dengan sebenarnya itu poin ke-9 apa 10 gitu. Yang tadi tentang tadi memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat untuk melaksanakan musyawarah. Ini lebih kepada sila keempat. Jadi karena pemilu itu ada di sila keempat, soal-soal berkaitan dengan pemilu itu lebih baik kalian pilih ke sila keempat. Oke, siap-siap lagi. Soal selanjutnya, Mas Didit. Oke, silakan dibaca. Saya pengen dengar suaranya Mbak Puji sebenarnya. Mbak Puji boleh bantu baca nggak Mbak Puji nomor 4? Silakan Mbak Puji. Ayo Mbak Puji, silakan dibaca. Oh, lagi anak bayi bobo. Oh iya, kalau kita kembali lagi ke reporter kita Mbak Dian. Mbak Dian, kayaknya Mbak Dian sampai selesai aja dah ya biar fokus. Mbak Dian, silakan Mbak Dian nomor 4 baca lagi. Bentar, Coach. Silakan. Hoax menjadi isu yang marak. Bentar dulu, Coach. Hoax menjadi isu yang marak semenjak berkembangnya cepat media sosial. Vaksin menjadi salah satu isu hoax yang merajalela selama pandemi COVID-19. Merebaknya isu hoax karena satu unggahan bisa disebar berkali-kali melalui berbagai jenis media sosial. Hanya dengan sekali klik. Menghindari menyebarkan berita yang masuk dalam definisi hoax dan berusaha melakukan klarifikasi merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ke hoax. Berapa? Silakan langsung jawab di kolom komentar. Silakan. Ya, lagi Mbak Dian juga jawab. Silakan berapa? Mbak Dian. Sila ke-3 hoax. Hoax Sila itu keberapa? Sila keberapa? Ayo. Memecah belahkan. Ayo sila keberapa? Sambil buka contekan nih kayaknya nih ya. Proyeknya sambil buka contekan ya. Udah tadi tuh set. Oh iya. Sila keberapa Mbak Dian jadinya? 3, Coach. Sila ketiga. Kira-kira kenapa sampai jawab sila ketiga Mbak Dian? Saya pengen Karena tahu sih. kan itu apa? Itu kan hoax itu kan bisa memecah belahkan. Luar biasa. Kita memecah belah ya. Oke, kita ada yang lain jawabannya. Oh, Mbak Nur Hayati silakan Mbak. Mbak Nur Hayati kayaknya memang pengen beda sendiri terus kayaknya. Oke, ada sila ketiga, sila kedua, sila ketiga semua ya. Ada lagi yang lain yang sila ketiga. Mas Edi belum jawab juga Mas Edi ya. Apa nih? Oke, silakan Mas Didit, kita buka jawabannya apa Mas Didit? Iya, jadi benar banget ya teman-temannya jawabannya itu sila ke-3, khususnya di butir ke-5. Jadi memang dia membunyikan untuk memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, kedamaian dan keadilan sosial. Jadi dia pengennya aman-aman aja lah.
Jadi kalau soal-soal terkait dengan hoax ya dan segala macam itu benar banget katanya Mbak Dian, dia memecah belah. Itu apa logika sederhananya seperti itu. Tapi kalau kita mau pakai butirnya seperti ini, dia butir kelima. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Siap semuanya? Lanjut? Lanjut? Oke, kita lanjut. Mbak Dian, lanjut lagi Mbak Dian. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Pernyataan tersebut merupakan contoh pengalaman sila kedua. Wih, sila kedua. Masa ya sih? Kenapa jawabannya begitu, Mbak Dian? Kok bisa langsung tahu jawabannya sila kedua? Di poin butir sila keduanya itu kan perdamaian. Oh, jadi karena spoiler tadi ya. Karena spoiler tadi langsung tahu jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya ini. Silakan Mas Didit, kita lihat jawabannya benar apa? Iya, benar banget ya. Jadi soalnya itu, jawabannya itu sila kedua, butir ke-9 ya. Ingat, soal-soal yang berkaitan dengan Indonesia itu sama dengan bangsa lain. Negara kita mempunyai kemampuan dengan bangsa lain sama, pasti sila kedua. Padahal bunyi sila kedua itu apa Mbak Dian? Bisa nggak bacain bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab kan? Nyambung nggak antara kemanusiaan yang adil dan beradab dengan bangsa Indonesia sebagai umat manusia itu nyambung nggak sebenarnya? Jujur nih. Pak Coach, putus-putus suaranya Coach. Nyambung nggak bunyinya sila kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan bunyi butir ke-9, Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari umat manusia. Itu nyambung nggak kira-kira? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung kok, Coach. Nyambung ya? Kalau saya pribadi sih nggak nyambung sebenarnya. Karena bunyi silanya itu kemanusiaan yang adil dan beradab gitu ya. Itu kan, nah, tapi itulah teman-teman harus waspadai gitu. Jadi artinya tetap harus patokannya ke butir-butir. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mungkin maksudnya Coach di sini kan kita mendorong kebaikan dan memerangi kejahatan di seluruh dunia. Luar biasa. Gabung Avenger aja Mbak Dian. Kayaknya gitu, Coach. Iya. Benar. Oke, di latihan lagi nih soal nomor 6 ya. Kita latihan lagi soal 6. Setelah ini, karena waktunya sisa 30 menit lagi, setelah soal nomor 6 ini, kita akan bahas latihan TWK tadi siang ya. Jadi soal nomor terakhir kita latihan di chatting ya. Oke. Silakan Mbak Dian, terakhir. Fenomena rangkap jembatan sedang marak. Itu fenomena rangkap jabatan, sorry typo. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun jumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai untuk rangkap jabatan. Orang yang melakukan berbagai tugas rangkap jabatan memiliki kinerja lebih rendah daripada yang mereka fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam bekerja, rangkap jabatan juga bertentangan pada sila berapa kira-kira? Ayo. Mana yang lain nih? Meira, Maulana, Putri, jabatan, Sylvia, Ute, Widya, Zahra, Mbak Zahra, apa kabar Mbak Zahra? Apa jawabannya Mbak Zahra? Yang keempat Mbak Zahra. Dewi pelan-pelan katanya. Oh ya. Ampura Mbak Dewi, ampura. Mbak Ana 5, Sylvie 5. 5 kayaknya Coach. Kalau 5 hak dan kewajiban. Yakin Mbak Dian sila kelima? Iya, bentar dulu. Rasa kekeluargaan, menyukai kegiatan. Apa ya? Pekerjaan rangkap jabatan juga bertentangan pada sila. Habis waktu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Silakan Mas Didit keluarin jawabannya Mas Didit. Oke, jadi sila keempat ya. Jadi ada butirnya itu apa sebenarnya tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi pejabat yang menempatkan orang untuk rangkap jabatan itu dia memaksakan kehendaknya dia. Padahal masih banyak orang yang biar bisa fokus ya.
yang kedua juga alasannya itu orang tuh punya kedudukan dan hak yang sama. Jadi kalau sudah rangkap jabatan tuh bisa jadi kewajibannya nggak sama lagi. Jadi sila keempat. Yang jawab sila kelima, kita mau dengar nih alasannya nih. Misalnya Mbak Selvi misalnya. Silakan Mbak Selvi, kenapa jawab sila kelima? Soalnya di sana juga kan ada bilang seimbang antara hak dan kewajiban, Coach. Iya, benar-benar. Jadi Mbak Selvi juga menyatakan kalau sila kelima tuh ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya benar-benar juga. Cuman ini soalnya itu dia berbicara tentang fenomena sebuah keadaan umum sebenarnya. Kebijakan kalau banyak yang membuat rangkap jabatan, padahal kalau rangkap jabatan itu orang akan nggak fokus menyelesaikan. Jadi kata kunci di fenomena rangkap jabatan. Kalau misalnya dia nggak berbicara suatu kondisi, dia berbicara misalnya nih langsung ke sosok nih, misalnya Selvi melakukan rangkap jabatan, padahal rangkap jabatan itu membuat dia tidak fokus menyelesaikan satu tugas dan bertentangan sila keberapa. Nah, itu bisa jadi sila kelima, Mbak Selvi. Karena dia berbicara sosok, tapi ini dia berbicara suatu kondisi nih. Ya. Padahal harusnya itu nggak usah kita mau misalnya ini kan berbicara pimpinan memberikan amanat untuk rangkap jabatan. Tapi logikanya sudah bagus. Oke ya, alasannya seperti itu ya kira-kira ya untuk soal ini ya. Oke, kita akan ada pertanyaan lagi, Mbak Selvi, cukup? Mbak Selvi? Oke, saya anggap cukup ya. Saya sekarang untuk latihan TWK-nya kita cukupkan dulu karena sisa 30 menit ya. Jadi saya akan coba masuk ke Mas Didit, bisa saya share screen, Mas Didit? Dikasih akses share screen? Saya mau coba ke soal-soal tadi siang soalnya. Oke, kita coba. Oke, silakan. Oke, terima kasih DJ. DJ kita luar biasa ini. Saya akan coba lihat soal tadi siang ya. Nah, ini saya mau coba sebelum ke soal-soal saya pengen nunjukin ranking teman-teman dulu. Nih, selamat kepada Mas Felix Kumantal Sitanggang. Wah, ini kayaknya orang Sumut. Mas Felix hadir. Dia dapat 105 ya TWK-nya. Tapi salahnya cuman salah dikit aja ya. Ada Mas Fadil, terus Mbak Iwi. Nah, siapa nih? Mbak Selvi 75 ya. Mbak Fatimah Zahra 80. Ini lihat peringkatnya nih ya. Ini ada yang dapat 25 nih Mbak Sumartini. Mbak Sumartini kendalanya di mana Mbak Sumartini? Saya pengen Mbak Sumartini banyak nyiapin pertanyaan untuk pembahasan kita ya. Ini banyak juga yang nggak ngerjain ya. Mbak Irene mungkin lagi piket. Oke, kita cek di soal nomor 1 ya. Soal nomor 1, Mbak Dian bisa bantu lagi kita di pertanyaannya aja ya. Silakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan aparat BNN yang memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap negara. Di bawah ini hal yang menunjukkan sikap integritas dari BNN adalah C. Adalah benar ya jawabannya Mbak? Ya, benar. Iya ya, alhamdulillah. Jadi di sini dia berbicara integritas. Kalau kemarin kita belajar integritas itu kan ada 3 ya, yang besarnya ya. Garis besar itu ada kejujuran, keberanian, sama konsistensi. Nah, soal nomor 1 kira-kira ada nggak yang nggak jawab C terus pengen tahu kenapa jawabannya C? Ada yang salah? Silakan di kolom komentar di chat ya. Bagus pertanyaannya itu. Yang mana nih yang tadi ya? Oke. Oke. Saya salah tapi sudah sadar. Yang mana Mbak Mer? Salah yang mana? Yang ini. Soal nomor 1 nih. Iya. Oh iya. Jadi di sini nomor 1 itu dia berbicara integritas ya, kata dia di integritas. Terus yang berkaitan sama integritas itu apa sih? Kemarin kan kita sudah bahas kemarin ya. Ada kejujuran, keberanian, dan konsistensi. Simpulannya apa integritas? Integritas itu adalah kesesuaian antara hati, pikiran,
perbuatan sama tindakan ya. Oke. Belum TO coach, insya Allah malam ini. Oke, fit, latifah, konsisten. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Coach, dia keluar lagi nih. Oke, nomor 2. Nomor 2 kira-kira ada kendala di sini? Oke. Nomor 2 kira-kira ada kendala? Pak Dian, silakan bacakan. Religious approach bagi seorang penyelenggara negara sesuai dengan nilai Pancasila diwujudkan dengan A. Sumpah jabatan. Nah, religious approach ini apa sih? Religious approach itu sebenarnya, ya, kenapa? Kenapa tuh? Ya. Religious approach ini kan artinya kan kalau bahasa Sasaknya itu kan pendekatan religius. Jadi pendekatan religius atau pendekatan keagamaan bagi seorang penyelenggara negara itu apa? Sesuai dengan sila Pancasila itu apa? Ya, itu dilaksanakan sumpah jabatan tadi itu. Jadi kalau yang lain itu mungkin benar, tapi yang lebih benar lagi itu terkait dengan sumpah dan jabatan. Oke, kalau ini mungkin nggak terlalu sulit ya. Semua benar kayaknya ya. Tadi sih hampir keliru coach kalau saya. Nah, jadi diharapkan itu dengan sumpah jabatan itu mereka bisa konsisten untuk melaksanakan sumpah jabatannya tadi. Jadi kan saya bersumpah akan menjalankan kewajiban bla bla bla. Nah, itu yang terkait dengan integritas itu sebenarnya itu pengennya itu konsisten. Itu sebenarnya sih religious approach-nya. Oke, Mbak Dian, lanjut? Ya. Lanjut. Atau ada yang mau nanya soal nomor berapa, susah langsung di kolom chatting aja ya. Biar kita nggak berurutan nggak apa-apa. Ya, misalnya saya pengen nomor 30, Coach. Nah, kita nomor 30 itu oke. Oke, nomor 3, Mbak Dian, silakan dibaca. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama 4 tahun. Boy, bener ya? Ya. Bener ya? Jadi Abraham Samad sampai ke sekarang Firly ya, itu semua tuh 4 tahun sekali ya. Dan ingat KPK itu dipilih oleh siapa? Apakah DPR atau presiden? Ayo. KPK. Jawab di kolom komentar. Kayak dipilih oleh. Ayo. Dua-duanya mungkin coach. Dua-duanya. Jadi kalau DPR. KPK itu dipilih atau ini oleh DPR. Dilantik oleh presiden. Oh iya. Ya. Kalau yang 30 bukan, kalau yang 3 orang itu apa coach? Hakim konstitusi ya? Apa itu 3 orang apa, Pak? Misal dipilih presiden 3, dari DPR 3 gitu. Apa itu saya baru Hakim Agung ya? Apa itu? Nah, Hakim konstitusi. Yang sering saya dengar itu istri 3, itu namanya poligami. Kalau itu saya belum tahu kalau itu. Itu calon hakim. Nanti di kolom ini aja, nanti di chatting di grup aja ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi ini KPK itu teman-teman harus tahu juga ya. Siapa tahu keluar ya tentang integritas. Jadi kalau integritas itu kebanyakan nanti soal keluar tentang tindakan-tindakan kita dalam pengamalan keseharian, sama dulu tentang kode etik KPK juga sering keluar juga. Salah satunya ini ya. Jadi federasi KPK ini diatur dalam, ingat kalau KPK itu pasti Undang-Undang Nomor 30 ya. Ini Undang-Undang Nomor 30 ini adalah undang-undang tentang KPK. Ya. Jadi Undang-Undang 30, ingat kalau soal-soal Undang-Undang 30 tahun 2000 berkaitan tentang apa? Tentang KPK. Ya. Karena di satu undang-undang 4 tahun sekali. Ada yang mau bahas soal yang lain? Belum ada ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini mungkin relatif gampang, kita cari agak panjang kan ya. Ini boleh nih, ini agak sedikit membingungkan juga. Silakan Mbak Dian. Faktor eksternal yang bisa memicu pidana korupsi kecuali. Astagfirullah, salah. Salah ya? Coba kita lihat pembahasannya nih. Jadi faktor eksternal, jadi faktor di luar ya. Faktor di luar diri sendiri. Jadi sudah membentengi sama agama, membentengi diri dengan mungkin dengan lain-lain lah, tapi ini faktor eksternal tuh di luar diri kita gitu ya. Itu tuh ada politik ya, ada hukum, terus organisasi yang memang budaya korupsi tinggi, terus faktor ekonomi juga. Nah,
kecuali sosial budaya. Dan budaya ini nggak termasuk tindak pidana korupsi. Mungkin kalau organisasi, ya, tapi kalau sosial budaya enggak. Oke, nomor 4 terlewat, belum dibahas. Kalau mau balik lagi nomor 4 ya, kita balik nomor 4. Silakan Mbak Dian. Ciri-ciri pemimpin sebagai teladan dan elaborator yang mampu mentransformasikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai budaya dan kepribadian bangsa adalah? Ini coach, tapi saya salah. Mbak jawabnya apa? Saya jawabnya D. D, nilai agama dan nilai kemanusiaan. Enggak, C. Nilai kemanusiaan dan nilai luhur Pancasila. Jadi kalau kita berbicara Pancasila itu sejarahnya itu kan memang ada tiga rumusan ya yang disandingkan waktu BPUPKI itu. Kalau teman-teman ingat itu ya, ada rumusannya Soekarno ya dari kalangan nasionalisme, terus ada Piagam Jakarta ya, terus ada satu lagi Pancasila dari Supomo dan kawan-kawan dari kalangan komunis. Nah, akhirnya itu kan sejarahnya itu kan hanya dua yang difinalkan ya, antara nasionalis dan agamis. Dan di BPUPKI itu akhirnya mereka sepakat kalau digunakan sila kedua sampai sila kelima itu di Pancasila, kemudian sila pertamanya dengan berbagai pertimbangan, berbagai dinamika yang ada itu akhirnya dimodif apa yang jadi yang sekarang ini. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai luhur itu nilai-nilai luhur itu yang sudah ada itu ya di nasionalisme tadi dan di agama tadi. Jadi gimana yang menjelaskannya? Jadi kalau menjawab soal-soal kayak gini mungkin lebih banyak pakai logika aja gitu. Jadi misalnya menjadi seorang pemimpin, itu kita harus berbudi luhur dari dan religius juga gitu. Itu mungkin lebih gampangnya kalau kita menggunakan logikanya. Jadi kalau nggak pakai agama pasti salah juga, ya kan? Sedangkan di Pancasila itu sudah ada nilai-nilai luhur juga dari kemanusiaan dan beradab sampai kira-kira seperti itu sebenarnya. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini asik nih yang ini. Tapi ini pasal ya. Jadi saya bahas aja. Jadi kalau ini wujud pelaksanaan pasal 33. Jadi ini soal ini membahas tentang kemakmuran ya, sumber daya itu di pasal 3. Jadi pengelolaan sumber daya dilakukan oleh BUMN dan hasil digunakan untuk rakyat. Lanjut lagi, ada yang pengen request nggak di soalnya nomor berapa? Nah ini boleh nih, asik nih. Ini yang kemarin kita bahas. Silakan Mbak Dian. Pak Suparman adalah seorang petani yang tinggal di daerah hutan lindung Rinjani. Sebagai hutan milik negara, hutan lindung tidak boleh dieksplorasi secara ilegal oleh sekelompok oknum tanpa izin dari pihak pemerintah. Suatu ketika, Suparman menjumpai sekelompok orang menebang pohon di hutan lindung. Ia menanyakan kepada oknum tersebut mengenai surat izin dari pihak pemerintah atas aktivitasnya. Namun demikian, oknum tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dan hanya mengatakan bahwa ia telah melapor kepada Dinas Kehutanan terkait aktivitasnya. Karena kejadian tersebut tidak hanya sekali, maka Suparman berinisiatif melaporkan ke pihak polisi kehutanan. Tindakan yang dilakukan Pak Suparman menunjukkan sikap bela negara. Benar? Pak Dian benar? Bela negara. Pak Dian benar? Cinta tanah air. Cinta tanah air? Ada yang jawabannya yang lain? Ya, jadi jawabannya itu bela negara ya. Jadi kewajiban kita itu ketika mendapatkan, oh iya, sorry ini maksudnya Pak Suparman maksudnya. sorry Mas Yusminanda. Jadi maksudnya konsisten soalnya ya, Suparman harus Suparman juga. Sorry. Jadi intinya tindakan Suparman ini untuk melaporkan ke polisi itu adalah tindakan bela negara ya. Oke. Kalau misalnya saya nambahin ini Suparman melakukan tindakan heroik di sana itu bisa lebih ke patriotisme ya. Jadi misalnya Suparman itu dia dengan berdarah-darah dia melaporkan hal tersebut ya, setelah itu digebukin dan segala macam, bisa jadi itu lebih ke patriotisme. Jadi lanjut ke nomor 8.
Oke, Mbak Dian silakan. Bela negara bertujuan salah satunya untuk menanamkan rasa kecintaan dan kepedulian pada bangsa. Bela negara sendiri dapat dilakukan dengan lingkungan terkecil sekalipun. Sebagai kepala keluarga, yang dapat dilakukan dalam konteks bela negara adalah membentuk keluarga yang sadar hukum. Tapi saya salah, Coach. Apa jawabnya? Menggali potensi anak dengan mengikutkan. Jadi di sini yang pertama kata kuncinya itu kita cari kata kuncinya dulu ya, bela negara. Ya. Terus yang kedua itu dilakukan di lingkungan terkecil dalam keluarga ya. Terus sebagai kepala keluarga, konteks bela negara ya. Jadi konteks bela negara ini kita ingin menanamkan kepada keluarga kita bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia itu dan segala macam. Jadi lebih cepatnya itu sebenarnya kayak tadi soal tadi ya Pak Suparman tadi lagi itu konteks bela negara. Kalau yang ini menggali potensi dengan mengusulkan di kegiatan positif ini bisa juga gitu. Tapi ini dia berbicara di sebagai kepala keluarga. Mungkin kalau menggali potensi anak ini mungkin sebagai rumah tangga gitu ya. Menggali potensi anak bisa jadi lebih cepat, lebih tepatnya gitu. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Ada yang mau request nggak nomor berapa gitu? Karena waktunya 10 menit lagi nih. Atau kita coba cari soal ya. Nah ini menarik. Silakan Mbak Dian. Pancasila. Soalnya nggak muncul, Coach, sebentar. Oh ya, udah. Pada suatu pagi, Sabrina berangkat ke kampus menggunakan KRL. Karena masih pagi, Sabrina beruntung mendapatkan tempat duduk. Namun, 15 menit setelah KRL berjalan, terlihat gerbong penuh sesak. Saat itu, ia melihat seorang ibu hamil. Karena terenyuh, Sabrina cepat-cepat memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil tersebut. Perbuatan Sabrina termasuk pengalaman sila kedua. Sila kedua ya, itu nggak ada yang komplain sila kedua ya. Jadi jawabannya sila kedua. Ya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan umum, sila kedua itu lebih banyak berbahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita mempresentasikan sebagai warga negara yang baik. Kebanyakan seperti itu sila kedua. Hanya saja di butir ke-9 dan 10 yang agak berbeda dengan bangsa Indonesia ke bangsa lain. Sama Indonesia kerjasama dengan bangsa lain. Oke, ini sila kedua udah nggak ada masalah ya. Oke, ini kita next aja. Next, kita cari yang tentang Pancasila mungkin ya. Nah, ini menarik juga nih. Kemarin juga dibahas. Masih ada nggak yang salah? Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Ancaman yang dilakukan oleh bangsa lain dengan tujuan mencari dan mendapatkan rahasia negara disebut dengan C-spionage. Benar ya? Ada yang salah? Ada yang jawab teror mungkin, agresi? Enggak ya? Kemarin sudah kita bahas. Oh Mbak Mira, kenapa Mbak Mira salah? Mbak Mira jawab apa? Tadinya udah mau jawab itu C, tapi gara-gara ancaman ini jadinya ragu. Iya. Jadi Mbak Mira jawab apa? Teror. Apa? Teror. Oh iya. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam konteks bela negara itu semua tuh ancaman ya. Ancamannya tuh beda-beda. Ada ancaman yang menebar ketakutan, itu teror. Terus ada ancaman yang menyebarkan pencucian otak ya, merubah mindset, itu doktrinasi. Sabotase juga sama, ancaman juga dalam bentuk fisik juga, merusak ya dengan tujuan agresi ya. Spionase ini yang kayak kemarin, berarti Mbak Mira ini jarang nonton Mission Impossible nih. Nah ini kalau Mission Impossible nih banyak tentang spionase ya, intelijen. Gitu. Oke, kita lanjut ke bahas tiap choice-nya dong, Coach. Ketinggalan materi nih. Aduh, Mbak Puji. Yang mana yang mau dibahas nih? Oke, kita lanjut ke ini. Kita lanjut ke soal nomor 17. Silakan, Pak Dian. Pengeboman Surabaya 2018. Wait, tunggu bentar. Kalau saya minta baca soal, itu jawab baca. Oh iya, lupa. Tanyanya dulu ya, biar teman-teman kebiasaan. Oh ya. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan dari sila ke... Oke, tahan dulu Mbak Dian. Mbak Dian ketika membaca soal ini sudah tahu betul, sudah bisa kira-kira nggak jawabannya? Yang mana? Yang tadi ketika Mbak Dian membaca soal ini,
pertanyaan ini. Itu Mbak Dian udah terbesit nggak pasti sila keberapa? Belum kan? Belum ya? Iya. Padahal kalau berbicara aksi terorisme itu ya, nanti Mbak Dian pasti, oh ini antara sila ke-1 kalau agama, sila kedua itu kalau tentang budaya kan gitu, sila ketiga itu kalau umum. Pasti bukan sila keempat, pasti bukan sila kelima. Itu maksud saya. Jadi sudah mulai harus punya prediksi gitu. Oke, lanjut baca. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pada 13 sampai 14 Mei 2018, 3 tempat di antara tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercelah GKI di Ponorogo dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya GPPS Jemaat Sawahan. Peristiwa ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia. Ya. Aksi terorisme ini merupakan contoh pelanggaran penyimpangan sila ke-1, Coach. Kenapa sila ke-1 jawabannya, Mbak? Alasannya apa? Karena di 3 tempat itu tempat-tempat ibadah. Iya, jadi ada terkait dengan ibadah, ada terkait dengan agama, itu pasti sila ke-1. Nggak mungkin sila kedua, sila ketiga, sila keempat, apalagi sila kelima ya. Jadi sudah bisa membedakan, teman-teman sudah bisa membedakan kalau terkait dengan agama, itu pasti sila pertama. Karena dalam butirnya pun menyatakan demikian ya. Butirnya pun menyatakan demikian. Nggak bisa memaksakan lakum dinukum waliyadin lah. Jadi pasti ini ada sedikit doktrinasi tadi, akhirnya menyebabkan seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, tinggal 5 menit lagi. Lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini kita next dulu aja. Lagi yang lain. Ini bahasa Indonesia nih. Seru juga sih bahasa Indonesia nih, belum kita bahas ya. Oke Mbak Dian, silakan bahasa Indonesia nih. Yang bukan termasuk kata ulang dalam kalimat-kalimat berikut adalah apa Mbak Dian? Salah tadi apa benar? Salah. Salah. Apa Mbak Dian jawab? Sayur mayur. Sayur mayur. Sayur mayur kata ulang bukan? Oh iya ya. Ini yang ditanya apa? Oh iya. Enggak konsen. Yang ditanyakan yang bukan kata ulang. Kalau tunggang langgang kata ulang ya. Iya. Gerak-gerik kata ulang. Bukan tuh meja tulis. Ini 2 hal yang berbeda. Pak Eka nanya soal deduktif. Soal deduktif nanti kita di grup ya. Ingatin saya. Oke, kita lanjut ke soal Pancasila sekali lagi kita cari ya. Nah ini boleh. Oh iya. Tadi yang terakhir, ayo. Adapun tindakan yang mencerminkan pengalaman sila kelima Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah apa tadi jawabannya Mbak Dian? 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Tidak bergaya hidup mewah ya. Terus suka bekerja keras, suka memberi pertolongan agar dapat bisnis. Kalau tidak semena-mena itu masuk sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Saling mencintai? Kedua. Sila kedua. Mengasihi dengan rasa? 2. Sama semua sila semuanya. Jadi ini sila kelima ya. Sila kelima. Memang yang membuat bingung itu sila kedua sama sila kelima ini deh. Jadi kalau teman-teman sudah hafal, sudah insya Allah. Oke, jadi kalau untuk yang di exam ini silakan nanti teman-teman lihat di ini ya, lihat di mana di akunnya masing-masing. Ini ada soal panjang juga nih tentang Pancasila nih. Mau dibahas nggak ini? Bahas, Coach. Bahas? Ya, Mbak Putu mau nanya nih, silakan Mbak Putu. Pak Putu Wulandari, silakan. Coach, apa bedanya sila ke-5.3 sama sila ke-4.1 tentang hak dan kewajiban? Sila ke-5 poin ke-3 kan? Dan sila ke-4 poin ke-1 yang tentang hak dan kewajiban. Sila ke-4 poin ke-1. Oh ya. Jadi ini kalau di sila ke-4 ini konteksnya itu sebagai warga negara itu sama. Yang kulit hitam sama dengan orang Jawa, orang Papua itu sama. Terus yang dari Sabang sampai Merauke itu juga sama-sama berhak dapatkan BPJS. Contoh-contoh aja ya. Terus yang Muslim dan yang non-Muslim, yang Hindu dan
ini semua berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Ini maksudnya di sini. Nah, kalau sudah sila kelima, yang ini lebih kepada kebanyakan tindakan-tindakan yang sifatnya pribadi. Misalnya tadi kita kasih contoh tadi di soal awal tuh, yang si Alfa dia dikasih pembelajaran, tapi dia malah nggak melakukan itu ya. Dia nggak melaksanakan antara hak dan kewajibannya. Terus tadi juga ada soal terkait rangkap jabatan tadi ya. Dan segala macam. Kira-kira begitu, Mbak Putu. Siap, makasih Coach. Oke. Izin Coach, 10 menit lagi. Oh, siap. Oke, Mas Didit, Mas DJ, balikin ke PowerPoint. Balikin ke PowerPoint, Mas Didit. Oke, kita. Oke, next. Next slide. Oke, ini waktunya karena sudah setengah 10 di sini. Ini saya pengen teman-teman di screen capture atau di foto atau dihafal, terserah deh, silakan. Yang jelas kalau dapat soal TWK itu langkah-langkahnya ini ya. Yang pertama itu pahami substansi dan konteks soalnya, dia minta apa. Ya tadi kan Mbak Dia nanya tuh, kalau dia demo tuh sila keberapa sih? Nggak bisa kayak gitu kita. Kita harus nanya dulu dia soalnya tuh apa. Kalau dia merusak barang milik umum tuh pasti sila kelima. Belum tentu juga gitu. Kita harus baca soalnya tuh utuh dulu. Tapi kemungkinan besar sila kelima kan bisa begitu. Jadi tetap tentukan kemungkinan itu. Cari kata kuncinya dulu, bila perlu dicatat terus dicoret. Jadi misalnya nomor 22 nih, ini kata kuncinya apa nih? Bila perlu dicatat. Terus eliminasi jawaban itu penting juga. Jadi kayak tadi si Angga tadi, disisakan 2 jawaban terakhir yang paling make sense, yang paling masuk akal. Misalnya kayak sila-sila tadi kan itu kan harus dieliminasi tuh, sila pertama dieliminasi, sila ketiga dieliminasi. Ini antara sila kedua atau sila kelima gitu. Itu penting banget. Dan setelah itu kan bisa baca pertanyaannya ulang, terus bismillah dan yakin baru dipilih. Kalau langkah-langkah ini kalian nggak lakukan, yakin deh kayak Mbak Dian tadi, soal gampang pasti salah gara-gara oh ternyata kecuali, oh ternyata yang bukan. Itu tuh pasti sering tuh yang kayak. Jadi kita lanjut Mas Dit. Next. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang pengen tanya? Silahkan. Raise your hand. Kemudian tanyakan. Mas Angga, silakan Angga, silakan. Coach, nanti masih ada TWK nggak? Oh iya, insya Allah kalau untuk tryout nih kebetulan tim IT kita Mas Didit udah sehat nih, alhamdulillah berkat teman-teman. Nanti insya Allah kita akan segera siapkan tryout. Mungkin langsung 5 atau berapa tryout kita siapkan di sistem kita ya. Don't go anywhere, pokoknya stay tune aja di Adi Suara. Jadi kita ikutan di grup. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Oh iya. Gimana? Gimana Angga? Silakan Angga. Halo Angga, gimana Angga? Halo Coach, satu lagi Coach mau nanya. Kalau misalkan tadi perbedaan sila kedua sama sila kelima tentang memberikan bantuan ya. Kalau misalnya kita pilih dengan cara gini Coach. Kalau misalnya kedua itu kita lihat konteks soalnya, dia membantu untuk satu orang aja gitu. Nah, kalau sila kelima, itu dia membantu untuk semuanya gitu, Coach. Paham nggak? Bukan seperti itu. Jadi kalau sila kedua itu dia membantu itu tanpa ada embel-embel apa-apa gitu. Misalnya dia memberikan bantuan kemanusiaan, ya kan? Terus dia memberikan sedekah, ya. Terus misalkan dia memberi makan, ya. Jadi soal itu nggak ada menyatakan untuk apa nanti. Misalnya nih, Angga memberikan bantuan kepada Mbak Dian, titik. Angga tindakan Angga merupakan pengambilan sila keberapa? Itu sila kedua. Tapi soalnya panjang nih, dia bilang ini, Angga memberikan bantuan modal kepada Mbak Dian dengan tujuan agar Mbak Dian bisa
survive dagangannya di masa pandemi agar Mbak Dian bisa berjualan kembali. Nah, itu sudah masuknya ke sila kelima karena dia berbicara memberikan bantuan untuk berdiri sendiri. Itu maksudnya. Oh. Ya, jadi harus lihat soalnya juga. Nah, tapi soal-soal sila kedua itu lebih banyak kepada soal-soal kemanusiaan, bantuan-bantuan kemanusiaan, bencana alam. Tapi kalau sudah sila kelima itu dia banyak umum, jadi tergantung soalnya. Karena di sila kedua itu banyak pembahasan kemanusiaan. Gimana, nggak sudah bisa membedakan? Oke, siap Coach. Makasih Coach. Jadi ingatnya tergantung soalnya. Yang membahasnya apa, bahasnya seperti apa. That's why kenapa kita bilang di tips dan itu harus pahami konteks. Ya, bila perlu dieliminasi dan harus dieliminasi jawabannya. Ingat 1 menit itu lama loh, 1 menit itu lama. Ketika mengerjakan soal 1 menit itu kalau merenung itu cukup lama 1 menit. Mungkin kalau bagi perokok itu 1 menit itu bisa sebatang. Oke ya. Ada lagi terakhir satu penanya lagi, silakan. Mbak Putu, silakan Mbak Putu. Coach lagi satu. Ini yang sila kedua, poin kedua kan bilang mengakui persamaan derajat tanpa membeda-bedakan suku. Nah, sama sila ketiga yang poin 6 yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kan contohnya tidak boleh membedakan suku. Itu cara bedainnya gimana, Coach? Ya, tergantung soalnya. Jadi kalau misalnya soalnya itu misalnya Putu membeda-bedakan teman berdasarkan apa? Agama dan ini ya kan. Dan tidak itu di sila kedua. Tapi kalau sila ketiga itu kan poin ke-6 ya kalau nggak salah. Yang tentang apa? Sikap persatuan ya dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya kalau dia membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika ya sudah, nggak ada bicara suku, nggak ada bicara budaya, nggak ada bicara agama, udah sila ketiga, gitu aja. Jadi kita patokannya ke butir-butirnya ya. Ya, jadi misalnya soalnya nih si apa si Dewi misalnya, dia apa dalam pergaulannya dia sangat apa bangga dengan kebinekaan di sekolahnya misalnya. Hal tersebut sesuai dengan sila keberapa? Ya kalau dia berbicara kebinekaan ya udah sila ketiga aja kita. Walaupun maknanya itu hampir sama juga, dia nggak membeda-bedakan suku, agama kan gitu. Tapi kan soalnya menyatakan demikian, udah kita, oh ini kalau kebinekaan itu sila ketiga nih. Nah, makanya tadi kan saya bikin tuh apa kayak sedikit kasarnya tuh buat teman-teman tuh kayak yang ini nih mana tadi. Nah ini kan saya bikin di kasarnya sila ketiga nih. Part nih kan, nah, ada ringkasan-ringkasan kayak gini. Ini penting teman-teman tahu nih biar bisa lebih bisa membedakan. Oh Bhinneka Tunggal Ika itu sila ketiga, pas masuk sila kedua, oh dia lebih mengakui persamaan derajat ternyata dia lebih kepada HAM misalnya, seperti itu misalnya. Oke Mbak Putu, seperti itu kira-kira. Siap, makasih Coach. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Terima kasih atas pengertiannya, alhamdulillah. Ini sudah 9:30 ya. Terima kasih untuk hari ini. Besok teman-teman akan ketemu lagi dengan TKP ya, pertemuan terakhir. Semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam menghadapi tes KD CPNS. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan bisa di chatting pribadi atau di grup ya. Terima kasih ya. Saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Coach. Terima kasih Coach.